Terjebak cinta CEO dingin. Bab 11. Di keluarga Wicaksono. Pak, minta Kinar pulang ke sini lagi, dia putri kita satu-satunya, Isak Jian. Tidak Jian, dia telah mencoreng mukaku, jawab Fandi. Heh. Lalu bagaimana dengan kita 20 tahun yang lalu, kamu lupa Pak, ujar Jian. Itu kesalahan Jian, kita. Kesalahan kamu bilang, Bahkan kita melakukan dosa itu berkali-kali hingga aku hamil Kinar, desis Jian menatap sang suami tajam. Jian, kamu tahu Pak, putriku yang menanggungnya sekarang Pak. Karena dosa itu 7 turunan, ujar Jian. Jian jangan mengungkit masa lalu, aku hanya kecewa. Itu juga yang dirasakan oleh ayahku saat itu Pak. Tapi ayahku memberi kita restu dan... Itulah bedanya Jian, Kinar melakukannya dengan orang yang tidak ia kenal, ujar Fandi. Oh ya, kenapa kamu tak cari tahu, Hotel itu punya CCTV kan? Dan hotel itu milik anak dari sahabat kamu. Kamu bisa kan minta tolong mereka untuk menyelidiki apa yang terjadi, jawab Jian. Kinar tak membalas pesanku dan bahkan tak mau menemuiku Pak. Entah ada di mana dia sekarang, Isak Jian. Jian, Aku mau keluar cari Kinar, ujar Jian melangkah meninggalkan Fandi. Tunggu Jian, ini sudah larut. Kemana kamu akan mencari Kinar, jawab Fandi menahan pergelangan tangan sang istri. Kemana saja, ujar Jian. Kita tunggu besok, aku janji besok akan menghubungi Kinar, jawab Fandi. Sungguh? Tanya Jian. Ya. Kinar membuka matanya pelan lalu menyibak selimut yang membalut tubuhnya. Ia menatap jam di atas nakas yang menunjukkan pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Gadis itu melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan berencana untuk sholat subuh. Setelah selesai gadis itu melipat kembali mukenanya. Bersamaan dengan pintu kamarnya diketuk dari luar. Gadis itu membukakan pintu kamarnya dan tampak 2 orang gadis muda yang tersenyum padanya. Kalian siapa? Tanya Kinar. Kita tim Mua yang akan merias Anda Nona, jawab salah satu dari mereka. Boleh kita masuk? Oh, silahkan. Jawab Kinar yang baru ingat jika sebentar lagi ia akan menikah. Sedangkan di kamarnya Zaki tampak baru saja selesai menghubungi Adi untuk menggantikannya hari ini untuk mengurus perusahaan. Pria itu memakai jas hitam dengan kemeja yang senada dengan gaun pengantin yang akan dikenakan Kinar. Setelah selesai pria biru turun ke lantai dasar melihat persiapan pernikahannya yang dikerjakan subuh tadi oleh tim EO. Bagaimana Dev? Tanya Zaki menghampiri asistennya itu yang tampak begitu sibuk mengurus pernikahannya. Hampir selesai Pak. Bapak benar tak akan memberitahu Nyonya dan Tuan? Tanya Dev. Ya, baiklah. Dev yang tahu pernikahan ini hanya kita bertiga. Jangan sampai bocor keluar termasuk Bunda dan Dedi, ujar Zaki. Iya Pak, jawab Dev patuh. Selesai menunggu 1,5 jam akhirnya Kinar turun dengan menggunakan gaun pengantin yang Zaki pilihkan. Zaki menatap calon istrinya itu dengan tatapan tak berkedip. Kinar tampak sangat cantik dengan riasan yang natural. Pak, ya. Nona Kinar sudah turun acaranya mau dimulai sekarang. Tanya Dev menyadarkan Zaki dari lamunannya. Ya. Apakah penghulunya sudah datang? Tanya Zaki. Baru beberapa saat yang lalu Pak, jawab Dev. Mari kita mulai. Ujar Zaki melangkah menuju meja akad yang telah dihiasi begitu indahnya. Kinar digandeng salah satu tim Mua untuk duduk di sebelah Zaki. Gadis itu tampak begitu gugup. Saudara Zaki Iskandar Mubarak. Saya Pak, jawab Zaki. Siap menikah tanpa sedikit pun paksaan? Tanya Pak penghulu. Siap Pak, jawab Zaki mantap. Kinara Ayu Wicaksono. Saya Pak, jawab Kinar. Siap menikah dengan saudara Zaki tanpa paksaan? Tanya Pak penghulu lagi. Siap Pak, jawab Kinar. Baiklah. Jabat tangan saya nak Zaki. Ujar Pak penghulu. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Zaki Iskandar Mubarak bin Zafir Mubarak, saya nikahkan engkau dengan Kinara Ayu Wicaksono binti Jian Puspita dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang $100 juta tunai.
Saya terima nikahnya Kinara Ayu Wicaksono binti Jian Puspita dengan mahar tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Zaki menghembuskan nafas panjang sedangkan Kinar tampak berpikir tentang jumlah mahar yang diberikan Zaki untuknya. Setelah penyematan cincin dan khutbah nikah keduanya menandatangani buku nikah. Kemudian dilanjutkan dengan foto pernikahan. Zaki mengundang fotografer profesional untuk mengabadikan momen bahagianya. Mereka melakukan foto wedding di salah satu taman rumah mewah itu. Istirahatlah di kamar, ujar Zaki pada Kinar. Iya pak, jawab Kinar. Tahu kamar kita kan? Tanya Zaki. Dua kamar setelah kamar yang kamu tempati tadi malam, ujar Zaki. Ya, jawab Kinar mengangkat sedikit gaunnya kembali memasuki rumah. Kinar melangkah menuju kamar yang dimaksud Zaki dengan langkah pelan. Untuk kedua kalinya ia memasuki kamar pria. Jika pertama ia tak sadar dan sekarang ia sadar dengan status sebagai seorang istri. Kinar membuka pintu kamar itu dan ia melongo melihat kamar Zaki. Ini kamar apa lapangan sepak bola sih? Gumam Kinar melihat betapa luasnya kamar itu. Gadis itu membawa langkahnya memasuki kamar luas nan mewah itu dengan pelan. Ia menatap tempat tidur yang begitu luas. Di sana juga terdapat meja kerja yang Kinar yakini meja kerja suaminya itu. Kinar tak melihat lemari pakaian di ruangan itu. Ia berencana mengganti gaunnya yang begitu berat ini dengan pakaian rumahan. Ya ampun, ponselku tertinggal di kamar sebelah, ujar Kinar yang teringat akan ponselnya. Mau kemana, Ham? Tanya Zaki saat memasuki kamar itu melihat Kinar yang akan keluar kembali. Ponselku ketinggalan di ini, ujar Zaki menyerah ponsel gadis itu. Aku tadi ke kamarmu dan melihat ponselmu berdering, jawab Zaki. Berdering? Beo Kinar. Ya papamu menelpon, ujar Zaki. Biarkan saja, jawab Kinar yang masih kesal dengan papanya itu. Terjebak cinta CEO dingin. Bab 12. Kinar kembali melangkahkan kakinya, namun pergerakannya ditahan oleh Zaki. Mau kemana, Ham? Tanya Zaki lagi. Oh itu, aku mau ambil pakaian gantiku di kamar sebelah, jawab Kinar gugup karena pinggangnya disentuh oleh pria itu. Di sini saja. Di walk-in closet kamar ini juga ada pakaian gantimu, ujar Zaki. Tapi, masuklah ke ruangan itu, tunjuk Zaki pada sebuah pintu yang tertutup rapat. Baiklah, jawab Kinar melangkah menuju ruangan yang dimaksud Zaki. Kinar memasuki ruangan itu dan betapa tercengangnya ia karena di sana tak hanya ada pakaian pria itu juga pakaian wanita lengkap dengan aksesoris serta tas dan sepatu dengan harga yang fantastis. Ini semua milik siapa? Gumam Kinar memandangi deretan sepatu berbagai macam jenis. Jangan-jangan ini milik siapa, Ham? Ujar Zaki yang sedari tadi berdiri di ambang pintu memperhatikan istrinya itu. Pak Anda. Lanjutkan ucapanmu tadi Kinara, ujar Zaki. Oh bukan apa-apa pak, jawab Kinar yang tampak gugup ditatap tajam oleh pria itu. Semua tak seperti yang ada di pikiranmu itu. Ini semua aku persiapkan untukmu, ujar Zaki. Apa? Jawab Kinar. Tapi kapan Anda menyiapkannya? Tanya Kinar. Setelah kejadian malam itu. Karena aku sudah berniat untuk menikahimu, jawab Zaki. Oh. Aku pikir tadi semua ini milik kekasihmu, jawab Kinar membuat Zaki melotot dengan ucapan gadis yang baru beberapa jam yang lalu resmi menjadi istrinya itu. Kekasih dari mana? Tak ada wanita yang bisa menaklukkan sifat dinginnya itu. Apalagi dia bukanlah tipe pria yang suka bermain wanita. Hapus semua pikiran itu dari otakmu ini, ujar Zaki menatap tajam Kinar. Hehehehe. Maaf pak. Berhenti memanggilku dengan sebutan Pak, Kinara, jawab Zaki. Kenapa? Anda itu atasan saya di kantor dan juga usia kita terpaut hampir 1 dekade, ujar Kinar. Hafeh. Kenapa memangnya dengan usiaku, Ham? Tanya Zaki merengkuh pinggang Kinar. Pak apa yang Anda lakukan? Cicit Kinar. Jawab Kinar. Ujar Zaki. Ya, Anda lebih cocok menjadi
Apa yang Anda lakukan, Pak? Peki Kinar menghapus jejak saliva Zaki di bibir dengan kasar menggunakan punggung tangannya. Memberikan pelajaran untuk mulutmu yang berbicara sembarangan, jawab Zaki tersenyum tipis melihat sang istri yang merengut kesal. Mesum, Grab. Kamu mau tahu apa itu mesum, Ham? Ujar Zaki kembali merengkuh pinggang Kinar dengan tangan kanannya sementara itu tangan kirinya menarik resleting gaun yang dikenakan oleh Kinar. Pak. Kinar membeku saat merasakan bagian punggungnya terasa dingin karena resleting gaunnya ditarik Zaki. Zaki mengusap lembut punggung mulus Kinar sembari menatap reaksi dari sang istri. Pria itu tersenyum tipis saat melihat Kinar memejamkan kedua matanya menikmati apa yang ia lakukan. Kamu bilang aku mesum, tapi kamu menikmatinya, bisik Zaki membuat Kinar tersadar dan membuka kedua matanya. Kinar buru-buru melepaskan pelukan Zaki di pinggangnya. Dan segera membalikkan badan membelakangi Zaki karena ia begitu malu. Hal itu memudahkan Zaki kembali mengusap punggung polos Kinar dan melabuhkan sebuah kecupan di sana. Dek. Kinar terkejut dan membola dengan jantung berdebar kencang. Kinar membalikkan badannya menatap Zaki yang tersenyum tipis padanya. Pak, apa yang Anda lakukan? Pekik Kinar tak terima Zaki menyentuhnya. Aku memberitahumu apa itu mesum dan apa yang aku lakukan tadi bukankah wajar? Kamu istriku dan aku berhak atas semua yang ada padamu. Lalu untuk apa kamu berteriak? Ham, jawab Zaki santai. Tapi, kita tak saling cinta. Itu bukan yang ingin kamu katakan, potong Zaki. Ya, aku tak akan memaksamu, tapi kamu ingat bukan apa yang dikatakan penghulu tadi. Seorang istri akan dilaknat malaikat hingga pagi jika menolak suaminya. Ingatkan, ujar Zaki. Ya, ingat. Tapi kan, apa? Tanya Zaki yang sukses meruntuhkan pertahanan sang istri yang menolaknya. Aku takut, lirih Kinar. Takut? Takut kenapa? Tanya Zaki dengan kening berkerut. Aku takut jika Bapak hanya memanfaatkan saya hanya karena itu saja, jawab Kinar yang mengutarakan keresahan hatinya. Zaki memegang lembut kedua bahu Kinar. Dengar. Jika aku berniat mempermainkanmu aku tidak akan sejauh ini menikahimu secara agama dan negara, ujar Zaki. Kinar menatap Zaki dengan mata berkaca-kaca. Ia takut dicampakkan nantinya setelah Zaki tak lagi menginginkannya. Zaki membawa wanitanya itu ke dalam pelukannya. Tenanglah. Aku tak akan memaksamu sampai kamu siap, ujar Zaki mengusap punggung polos Kinar agar wanitanya itu tenang. Maafkan aku Pak, aku. Mas. Panggil aku Mas jika kita di rumah terserah jika di kantor, ujar Zaki. Kinar mengurai pelukannya. Mas maaf jika aku belum siap malam ini, lirih Kinar dengan mata tertunduk. Zaki mengangkat dagu Kinar hingga mereka saling tatap. Aku mengerti. Mandilah dan setelah itu istirahat. Aku ke kantor sebentar ada beberapa berkas yang harus aku tanda tangani, ujar Zaki tersenyum tipis lalu melangkah meninggalkan Kinar yang menatapnya dengan perasaan bersalah. Kinar mengambil sebuah piyama lalu membawanya keluar ruangan itu dan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai gadis itu melangkah keluar kamar. Perutnya terasa lapar, ia akan mencari bahan yang mudah baginya mengolah agar ia agak kelaparan. Namun langkah Kinar berhenti saat melihat beberapa orang berseragam yang ia yakini adalah maid. Ada yang bisa saya bantu Nyonya, ujar maid itu ramah. Kalian. Kita pelayan di rumah ini yang diperintahkan untuk melayani Nyonya, jawab maid itu. Hafeh. Bisa minta tolong masakin aku makanan karena aku sangat lapar, ujar Kinar sopan. Anda ingin makan apa Nyonya, jawab maid itu. Apa saja, jawab Kinar. Baiklah Nyonya. Mohon menunggu, ujar maid itu melangkah menuju dapur. Kinar tampak duduk gelisah di sofa kamar menunggu kepulangan Zaki yang belum juga pulang dari kantor. Sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 23.45 malam. Ia cemas dan juga takut Zaki marah padanya karena menolaknya dan tak pulang. Ingin menghubungi tapi ia tak memiliki nomor ponsel suami dadakannya itu. Kinar menyibak gorden namun tak kunjung ada tanda-tanda jika Zaki akan pulang. Gadis itu meremas kedua jemarinya karena gelisah.
Salahnya juga menolak Zaki tadi siang. Suami mana yang tak marah ditolak istri? Apa aku keterlaluan ya, gumam Kinar. Apa tapi aku belum siap secara sadar melayani Pak Zaki, lirih gadis itu. Hafeh. Bagaimana ini? Aku takut Pak Zaki gak mungkin, tapi jika iya gimana? Cicit Kinar. Ceklek. Mas, kenapa belum tidur? Tanya Zaki yang baru saja memasuki kamar itu. Aku menunggu Mas pulang, jawab Kinar membuat Zaki mengerutkan keningnya. Menunggu. Beo Zaki. Ya, aku. Apa?